Selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian Minggu 6 Juni 2021 dengan tema ibadah Jangan Menghujat Roh Kudus. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh berkumpul di sini, boleh beribadah bersama-sama di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima jamahan Roh Kudus-Mu,
untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin tidak bisa untuk ibadah pada saat ini. Sertai mereka, apapun pergumulan mereka, apapun halangan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hati pikiran kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, agar kami juga selalu ada dalam jalan-Mu Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa ya Tuhan, tapi boleh mengikuti firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan kidung jemaat, muliakan Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini.
Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian Allah Roh Kudus. Katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kembali nyanyikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Jadikan
Hukum Tuhan untuk kita pada ibadah minggu ini diambil dari hukum Tuhan yang kedua. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari nyanyikan buku ND Tandai Nama. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Allah penebus kita, Tuhan Allah penyelamat hidup kita. Mari nyanyikan lagu Buka Ende Hosi Pangolun. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Marilah kita membacanya secara responsoria. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian dengan sukacita.
terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Kembali kita nyanyikan. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu atas Tuhan atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat HKBP Kebayoran Lama yang hadir pada ibadah di gereja sore hari ini, maupun yang mengikuti dari tempat masing-masing melalui aplikasi Zoom. Minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik Jangan Menghujat Roh Kudus. Baiklah, akan dibacakan warta jemaat minggu ini tanggal 6 Juni tahun 2021. Nomor 9, berita duka cita. A. Pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Maulina Hutapea Boru Simanjuntak, umur 77 tahun, istri dari Bapak Epa Raim Hutapea almarhum, meninggalkan 14 orang anak, 8 laki-laki, 6 perempuan, 1 diantaranya belum menikah. Alamat Jalan Perintis nomor 21 RT 03 RW 01 Ciputat Kedaung, Banjar Ciputat sekitarnya. Pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 jenazahnya dibawa ke Bonapasogit, Sitong Marnipi, Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara untuk dikebumikan. B. Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang bayi perempuan berumur 2,5 bulan, putri dari Bapak Ridwan Hasiholan Sihombing, ibunya Rati Oktavia Boru Nainggolan. Alamat Jalan Bungur 2 RT 03 RW 12 nomor 43 Kebayoran Lama Selatan, Banjar Bungur Kostrat. Jenazahnya dikebumikan pada hari itu juga di TPU Tanah Kusir. Nomor 7, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Douli Heri Febrian Siahaan, putra dari Bapak M. Siahaan, Ibu Roslina Boru Manihuruk, alamat Jalan Talas 3, Gang Labu 4, RT 02 RW 02, nomor 128, Pondok Cabe Ilir. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, dengan Nanda Teresia Zevanya Boru Siagian, putri dari Bapak Jubilater Siagian, Ibu Barita Boru Hutapea, alamat Jalan Ciledug Indah 2E24-22 RT 01 RW 01 Ciledug, anggota Jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 mulai pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. 8. Pembaptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dalam kebaktian 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi jemaat yang anaknya ingin dibaptis pada hari itu agar mendaftarkan pada Situa Bajar masing-masing dengan melampirkan fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Untuk persiapan pembaptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 18.30 WIB yang dihadiri oleh orang tua bertempat di ruang konsistori. Nomor 1, pembekalan dan pelatihan pelayanan penuh waktu. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan rapat pemberdayaan pelayan penuh pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 mulai pukul 8 sampai 16 WIB bertempat di The Nine Room Sopodel Tower A lantai 9 Kuningan, Jakarta Selatan, yang akan diikuti oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH, Pendeta Resort, dan Pendeta Jojor Boru Parde DSTH, Pendeta Fungsional. Nomor 2, pemberdayaan bidang keuangan HKBP. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan pemberdayaan bidang keuangan HKBP pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 mulai pukul 11.30 WIB melalui Zoom meeting yang akan diikuti oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH, Uluan Huria, Parartoan, Bendahara dari Huria, Resort, dan Distrik. Ketiga, sermon perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni pukul 9 WIB dengan Nats Yohanes 9 ayat 1-7 yang akan dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Yang nomor 4, sermon Naposo Bulung
akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 pukul 19.30 WIB dengan nats Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang akan dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 5. Sermon Guru Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 20 WIB yang akan dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Yang terakhir, 6 kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB yang akan dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Demikian warta jemaat minggu ini. Detail warta lainnya yang tidak dibacakan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang sudah dibagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lagu buku ND, UBG Suara Roh Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini hadir beribadah di gereja ini, dan juga semua jemaat yang mengikuti acara ibadah di rumah masing-masing. Saya menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ketiga
dimulai dari ayat 20 hingga ayat 35. Markus pasal 3 ayat 20 hingga ayat 35. Kita akan baca nanti bersama secara responsoria. Demikian dikatakan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, kita diingatkan dengan topik khotbah kita pada minggu ini dengan mengatakan jangan menghujat Roh Kudus. Mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Roh Kudus yang kita percayai, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada kita, itulah yang menyertai kita. Itulah yang melindungi hidup kita hingga pada saat ini di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Allah 50 hari setelah Yesus naik ke sorga. Itulah yang kita rayakan setiap tahun dalam minggu yang kita sebut dengan Minggu Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada semua orang yang percaya. Dalam arti kita sudah menerima Roh Kudus agar kita bisa memperoleh kekuatan, agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena Yesus sudah menjanjikan sebelum dia naik ke sorga. Karena pada masa kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini, sangat nyata bagaimana kasih Yesus terhadap manusia yang ada di dunia ini, yang selalu dia lindungi, yang selalu dia sertai, dia tolong,
bahkan diberikan apa yang baik di dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus bukan berada di tengah-tengah dunia ini untuk selama-lamanya. Karena Yesus akan kembali kepada Allah Bapa di sorga. Sehingga pada 10 hari setelah kebangkitannya itulah Yesus dengan jelas mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, "Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu." Artinya mereka harus tetap ditemani oleh Yesus. Mereka harus tetap dilindungi oleh Yesus kalaupun Yesus akan kembali, akan naik ke surga. Kalaupun Yesus telah naik ke surga, tetapi dia tetap menunjukkan kasih kepada umat manusia yang percaya. Yesus tetap akan menjaga, melindungi orang percaya. Oleh karena itulah Roh Kudus dicurahkan. Jadi kita juga sudah menerima dan menyatakan melalui pengakuan iman kita. Sebagaimana kita ungkapkan, aku percaya kepada Roh Kudus. Salah satu bagian yang dikatakan dalam pengakuan iman kita, Trinitatis, atau ketritunggalan Allah yang kita terima dan yang kita percayai. Karena kita percaya kepada Trinitatis, Allah yang Tritunggal. Sebagaimana kita ungkapkan dalam pengakuan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan Allah Bapa, percaya kepada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Tentu kita sudah memahami jika dalam pengakuan iman itu ada kita sebut 3 oknum. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Tentu kalau kita mengaku iman, bukan berarti kita percaya kepada lebih dari satu Allah. Kita tidak mengatakan, orang Kristen tidak pernah mengatakan percaya kepada lebih dari satu Allah. Karena yang kita percayai adalah Allah yang Tritunggal. Allah tetap satu di dalam ketritunggalan itu. Dan kita mengatakan hanya percaya kepada satu Allah yang kita sebut Allah yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jika dalam topik khotbah minggu kita ini tadi dikatakan jangan menghujat Roh Kudus, itu berarti suatu larangan. Larangan yang sangat-sangat keras. Jadi kita tahu kalau ada larangan berarti tidak boleh dilanggar. Nah, sering kita melihat dilarang masuk, dilarang merokok, terus banyak lagi larangan-larangan. Nah, itu berarti kalau dilakukan tujuannya adalah baik. Lalu kalau ada orang yang melanggar, pasti ada sesuatu yang tidak baik. Kita dilarang dan dikatakan jangan menghujat Roh Kudus. Kenapa? Ya memang tidak bisa. Dan bahkan itu kita katakan
suatu larangan yang sangat-sangat keras. Bagaimana mungkin kita menghujat yang kita percayai? Bagaimana mungkin kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, sementara itu kita akui yang boleh melakukan yang terbaik kepada kita? Bagaimana kita mengatakan kepada orang lain tidak benar, sementara yang kita katakan itu adalah teman dekat kita, teman yang kita kasihi, sementara kita mau menghujat dia atau kita mau memfitnah dia. Jadi kalau ada dikatakan melalui topik minggu kita pada hari ini, jangan menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sudah kita terima, Roh Kudus yang sudah kita percayai, kita tahu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita selama kita berada di tengah-tengah dunia. Itu harus kita akui. Kalaupun kita tidak mengatakan seperti itu, tetapi orang percaya merasakan betapa besar peranan dari Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kita mengatakan karena Roh Kudus itulah yang mengajar kita untuk melakukan yang baik. Kalau kita berbuat baik misalnya kepada siapapun itu, lepas dari pikiran kita, apa yang kita lakukan yang baik itu jelas adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun itu, apapun yang kita lakukan dengan cara apapun, kalau memang itu berkenan kepada orang lain, atau orang lain senang dengan apa yang kita lakukan, itu pasti perbuatan Roh Kudus yang muncul dari dalam kehidupan kita, bukan dari pikiran. Karena dari dalam diri kita ini, hati yang terdalam, yang mendorong kita untuk mengatakan percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus, bukan dari pemikiran kita, tapi keluar dari hati yang terdalam, itu yang biasa dikatakan dengan sunedesis, keluar dari hati yang terdalam. Kalau kita melakukan yang baik, ya mungkin bisa saja, kalaupun perbuatan yang baik itu dilakukan bukan keluar dari hati yang terdalam, bukan dari sunedesis. Kenapa? Ya mungkin kalau ada orang berbuat baik, ya ada juga yang mau dia inginkan kalau dia melakukan yang baik. Ada sesuatu yang dia harapkan kalau dia melakukan yang baik. Tetapi jika apa yang dilakukan itu muncul dan keluar dari hati yang terdalam itu berarti pekerjaan dari Roh Kudus. Itu yang dikatakan mengajar kita untuk melakukan yang baik. Lalu Roh Kudus kita percayai karena Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengasihi orang lain. Cinta kasih bukan hanya keluar begitu saja dari dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa kasih itu berbagai jenis ada. Tapi kalau kasih yang sumbernya berasal dari Allah, itu yang kita katakan dengan kasih agape. Itu yang keluar
dari hati yang terdalam itu. Karena itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kenapa bisa dua insan bertemu lalu saling mengasihi? Setelah saling mengasihi lalu merencanakan untuk membangun satu persekutuan. Kasih yang muncul itu bukan dari pikiran, tetapi dia adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang membimbing, mengajar mereka untuk merencanakan supaya dipersatukan, akhirnya jadilah pernikahan. Seperti itu. Kemudian Roh Kuduslah yang menuntun kita sehingga kita mampu untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kita tahu, pasti kita tahu. Tidak mungkin kita mau memilih yang tidak benar dalam hidup kita. Kalau kita mau memilih yang tidak benar berarti bukan dari pekerjaan Roh Kudus. Berarti keluar dari pemahaman pemikiran kita. Kalau ada yang melakukan yang tidak benar. Jadi yang tidak benar ini banyak. Apa pekerjaan perbuatan yang tidak benar justru bisa bertentangan dengan kehendak dari Roh Kudus. Kalau kita katakan jika ada orang melakukan kejahatan, kalaupun dia orang Kristen lah, karena orang Kristen juga ada yang melakukan itu. Lalu di mana peranan Roh Kudus di dalam kehidupannya? Pasti Roh Kudus sudah tersingkir dari dalam kehidupannya. Sehingga yang bekerja, yang mendorong apa yang dia lakukan muncul dari pemikirannya sendiri, bukan dari Roh Kudus. Kalau kita memilih yang benar, apapun itu yang benar. Ya, kalau kita katakan hal-hal yang sangat positif, nah itu boleh kita katakan bahwa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Karena kita sudah diarahkan, kita sudah dibawa, kita sudah dijaga, sehingga apapun yang mau kita kerjakan, kita pasti akan memilih yang benar. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dan banyak lagi peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari yang bisa kita tunjukkan dan lakukan. Karena itu adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh setiap orang percaya selalu melakukan kehendak Tuhan Allah. Oleh karena itulah Yesus mengatakan dengan tegas, kalau ada larangan jangan menghujat Roh Kudus, karena tadi sudah banyak kita tahu peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu Yesus menjelaskan dengan mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Berbuat dosa selama-lamanya. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan cara apapun dilakukan untuk memohon kepada Tuhan, tidak akan dapat diampuni. Tidak akan dapat dihapuskan. Karena penghujat Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam nats kita ini dianggap berdosa selama-lamanya. Jadi sampai saat ini kita tidak berdosa selama-lamanya, kalaupun kita pernah melakukan dosa, dan kita memang lahir ke dunia ini dengan dosa. Setiap manusia lahir ke dunia ini dengan dosa. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana mungkin saya lahir dengan dosa sementara saya belum tahu apa-apa? Saya masih bayi, kok bisa lahir sudah berdosa? Nah, pemahaman tentu bukan seperti itu. Kalau dikatakan setiap manusia lahir di dalam dosa, karena apa? Karena dosa itu sudah tertanam di dalam diri manusia
dari sejak Adam, sehingga dosa itu dikatakan sebagai dosa keturunan. Tetapi kalaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita datang ke dunia ini dengan dosa, bukan berarti kita hidup di dalam dosa selama-lamanya, tidak. Lalu sampai sekarang kita tidak bisa mengatakan saya berdosa. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus yang kita terima datang ke dunia ini justru untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang hidup di dalam dosa. Sehingga kita boleh bersuka cita, boleh memuji Tuhan karena kita sudah dilepaskan dari dosa itu. Jadi kalau dikatakan penghujat Roh Kudus akan berdosa selama-lamanya atau selama dia hidup di dunia ini, dosanya tidak akan dihapus. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sementara dosa lainnya dikatakan bisa diampuni oleh Allah. Ya, kalau ada orang mencuri bersalah, ya, itu sudah berarti berdosa, lalu dosanya itu bisa diampuni. Ya, tetapi kalau dikatakan menghujat Roh Kudus, ya, itu dosanya dosa kekal, dosa selama-lamanya. Ya. Karena menghujat Roh Kudus, jadi dalam pemahaman kata menghujat itu berarti penghinaan. Jadi menghujat Roh Kudus berarti suatu penghinaan yang dilakukan secara sengaja. Kalau tidak sengaja, apakah itu tidak menghujat? Ya menghujat juga. Tapi pemahaman dari arti kata menghujat ini penghinaan yang sedalam-dalamnya. Ya, coba kita bayangkan kalau ada orang yang pernah menghina kita, apa yang terjadi? Pasti kita akan marah. Ya, karena kita tidak mau dihina. Kita tidak mau diperlakukan dengan tidak baik. Lalu istilah menghujat ini dipergunakan dalam Alkitab dan ditujukan dengan pemakaian kata menghujat Roh Kudus. Berarti penghinaan yang sedalam-dalamnya terhadap Roh Kudus yang dilakukan secara sengaja. Nah, kita tahu siapa yang tidak marah jika ada orang yang menghina kita. Karena menghina orang lain dianggap sama dengan melecehkan atau menurunkan harga diri orang lain. Saya tidak tahu mungkin apakah kita pernah atau tidak, jika ada orang menghina kita, perasaan kita memang sangat-sangat dilecehkan. Karena orang yang menghina itu sengaja ya, membuat sesuatu yang tidak baik. Dan itu berarti melecehkan. Jadi kalau dikatakan menghujat Roh Kudus itu merupakan suatu penghinaan yang sangat besar. Apalagi terhadap Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus dihujat? Sementara peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia begitu besar. Saya yakin kita tidak akan melakukan itu. Karena kita benar-benar percaya. Karena kita sudah benar-benar merasakan apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan bisa hadir di gereja ini dengan sehat dan pulang kembali ke rumah dengan sehat tanpa ada sesuatu, itu berarti kita sudah disertai oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana mungkin orang yang sudah merasakan di dalam kehidupannya sesuatu yang sangat baik, sukacita, kebahagiaan, berkat, hal yang tidak mungkin lagi untuk menghujat Roh Kudus. Kalau ada melakukan seperti itu, ya pasti
mungkin bisa sadar sebelum dia lakukan. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita orang Batak, maka para orang tua ya sering mengatakan dengan sebuah perumpamaan, mengalitoki mual ni aekna katanya. Dilitoki mual ni aekna. Artinya dia sudah tahu ya, air yang bersumber dari mata air yang sangat indah, sangat baik, sangat bersih dan dibutuhkan dan berguna di dalam kehidupan setiap hari. Tetapi jika mata air itu dikotori, tentu tidak akan dapat dipergunakan lagi. Atau ada pengertian lain dari perkataan tadi. Seseorang sudah tahu bahwa yang dia kerjakan itu sebagai sumber kehidupan. Tetapi pada satu saat dia sendiri yang merusak sumber kehidupannya. Nah, itu berarti dia menghentikan atau menutup sumber kehidupan itu. Peranan Roh Kudus yang kita sudah tahu, kita pahami, dan bahkan sebagai sumber kehidupan jika dihujat, dihina atau dilecehkan, tentu perlakuan atau perbuatan yang benar-benar sudah di luar kehendak Allah. Maka kita tidak mungkin menghujat Roh Kudus lagi. Oleh karena itulah dikatakan suatu dosa yang tidak dapat diampuni selama-lamanya. Menghujat Roh Kudus juga dapat dipahami sebagai suatu perlakuan yang tidak lagi mengakui siapa itu Tuhan Allah dalam kehidupannya. Tidak lagi mengakui bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu. Dan jika dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, kalau tidak ada pengakuan dan kepercayaan yang benar, itu pasti tidak akan diterima. Nah, jika dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kenapa? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada pengakuan terhadap Allah. Oleh karena itulah kita sebagai orang percaya yang sudah benar-benar mengakui kebesaran dan kekuatan Allah dan bahkan sudah merasakan setiap saat dalam kehidupan kita hingga pada saat ini Tuhan Allah melalui Roh Kudus telah menyatakan kasih setia dan anugerahnya yang begitu baik, anugerahnya yang begitu besar. Tentu kita akan tetap mempertahankan bahwa kita tidak akan mundur untuk meninggalkan Allah. Kita tidak akan menghilangkan kepercayaan, apalagi untuk menghujat Roh Kudus. Jadi bagaimana peranan Roh Kudus? Pasti itu yang kita akui setiap saat dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mampu atau kurang mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan itu, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Karena Roh Kudus itu penolong bagi kehidupan setiap orang percaya. Kiranya kita semakin kuat tetap dalam prinsip sebagai orang percaya untuk selalu setia dalam melakukan kehendaknya. Karena dalam kehidupan kita ini, kita tahu kita masih membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Allah agar kita dapat melakukan semua yang kita kehendaki. Kita masih membutuhkan perlindungan Allah karena di setiap tempat, di setiap saat kita tidak tahu bahaya akan selalu mengancam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan mengatakan Roh Kudus adalah
penolong hidupku setiap hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari yang lampau. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat bersekutu di tempat-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau atas semua kasih karunia yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Semuanya kami dalam keadaan sehat bisa dapat hadir untuk memuji bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dan pada saat persekutuan kami ini Engkau telah mengingatkan kami kembali betapa besar perbuatan-Mu dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah selalu menyertai kami melalui Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan bagi kami semua. Oleh karena itulah Tuhan, kami telah merasakan bahwa curahan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya karena Roh Kudus-Mu itulah yang menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami kembali agar kami sebagai orang percaya bukan menjadi penghujat Roh Kudus. Justru kami selalu bersyukur kepadamu, menyampaikan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas kesetiaan-Mu melindungi kami melalui Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami tetap memohon pertolongan-Mu kiranya dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dan kami harapkan dalam setiap langkah hidup kami, hanya melalui Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan. Dan akan membuat hidup kami bersuka cita, lalu dapat hadir di hadapan-Mu menyampaikan rasa sukacita kami melalui pujian syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga pada saat persekutuan kami di sore hari ini. Berdoa buat saudara-saudara kami, seluruh orang percaya, anggota jemaat-Mu, dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Engkau juga menyertai mereka ya Tuhan, melindungi dalam setiap pekerjaan dan tetap memberikan kesehatan, karena mereka juga dapat merasakan betapa besar anugerah kasih setia-Mu, karena Tuhan telah hadir melalui Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa dari antara jemaat-Mu ada yang mengalami perkabungan, berduka cita pada hari yang lalu. Kami berdoa buat keluarga mereka agar Tuhan menguatkan, agar Tuhan menyertai mereka supaya apa yang mereka alami dalam perkabungan itu bisa menjadi membawa berkat dan sukacita dalam kehidupannya. Begitu semua rencana dari anggota jemaat-Mu apapun yang akan dikerjakan. Ada yang akan merencanakan pernikahan. Tuhan juga mengabulkan semua apa yang mereka harapkan. Sehingga semua dapat tercapai dengan baik. Dan mereka juga merasakan sukacita atas perbuatan-Mu ya Tuhan melalui Roh Kudus itu. Dan juga pada saat ini, hari ini, hingga pada hari-hari yang akan datang dalam 1 minggu ini, ada juga anggota jemaat-Mu yang merayakan hari kelahiran, hari ulang tahunnya Tuhan. Mereka juga sudah merasakan betapa besar penyertaan Tuhan dari sejak lahir hingga pada saat ini, mengingat kembali
hari kelahiran itu dengan penuh sukacita. Kami menyampaikan terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga tetap melindungi, memberikan kesehatan kepada anggota jemaat-Mu yang pada saat ini, pada minggu ini, merayakan hari ulang tahun kelahirannya itu. Dan juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, yang sudah merasakan penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan keluarga. Tuhan ternyata hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Kami masih tetap memohon Tuhan kiranya selalu hadir untuk memberkati keluarga per keluarga supaya tetap mereka hidup dengan penuh sukacita dan berbahagia. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali dari tempat bait-Mu yang kudus ini. Kami masih tetap memohon lindungi kami, supaya tetap dalam keadaan sukacita hadir tiba di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk jemaat yang di bagian kanan saya boleh mengumpulkan ke kantong yang di depan. Untuk jemaat yang di bagian kiri saya boleh mengumpulkan ke kantong yang berada di belakang. Kita nyanyikan lagu buku ND 7 Lemah Tuhan. Menyanyikan ayat yang kedua, pujilah Tuhan, segala rohku. Pujilah Tuhan, segala rohku. Masih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, orang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami segenap pengurus dan pelayan kebaktian sore mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.